Halo, semangat pagi. Apa kabar? Sukacita selalu. The joy is our Lord is our strength. Sukacita dari Tuhan kita, itulah kekuatan kita. Puji Tuhan. Itu doa saya buat saya, saudara, dan buat saya pribadi. Pagi ini saya ingin membagi renungan yang saya beri judul Tragedi Pohon Ara. Fondasi daripada renungan ini adalah Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan, dan judul perikopnya adalah Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat buah pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan pada musimnya. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya mendengarkannya. Haleluya. Saudara-saudaraku, serius. Yang pertama, Yesus ingin menanamkan satu moral cerita dari kisah ini, yaitu iman, kepercayaan yang teguh. Jangan bimbang. Percaya pada Yesus, jangan bimbang. Apapun pasti terjadi. There is nothing impossible. Tidak ada sesuatu yang mustahil ketika kita percaya kepada Yesus. Yohanes pasal 11 ayat 40 berkata, "You will see the miracle when you believe." Kau akan melihat kemuliaan Allah kalau engkau percaya. Dan saya aminin itu. Dan saya percaya itu. Dan ini dijawab memang berdasarkan kitab Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Kalau tadi tidak dijawab, tidak diteruskan, tetapi di dalam Matius 21 ayat 18 sampai 22, Yesus berkata, ketika murid-muridnya bengong, Yesus menjawab, "Kalau kau percaya, bukan saja engkau berkata yang seperti kukatakan kepada pohon ara ini terjadi, tetapi," dia sambil menunjuk, "di sekitar itu ada gunung. Kalau engkau percaya, engkau bisa berkata, berpindahlah, tercampaklah hai gunung ke laut, dan itu terjadi kepadamu kalau kau percaya." Nah, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Dan saya rasa kalau saudara dan saya lebih teliti, mungkin hal yang terjadi kepada saya, saudara juga akan berpikir, karena ini berbicara akal sehat. Mengapa? Di dalam Markus pasal 11 tadi, ayat yang ke-13, waktu Yesus mendekat kepada pohon ara itu, tidak menemukan buah ara. Mengapa? Jawabannya, karena memang frasa berikutnya berkata, bukan pada musim buah ara. Seseorang mencari buah yang anggaplah buah durian pada saat bukan musim durian, pasti akan bertemu dengan kekecewaan. Apakah saudara akan marah-marah kepada tukang buah? Saya mau beli durian, saya mau beli sirsak, tapi bukan pada musimnya. Maka Anda akan dikatakan orang bodoh, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, orang yang tidak dewasa. Kalau Anda membaca, kalau saya atau kita membaca nats ini tanpa ada jawaban, kita akan pulang. Ada apa yang terjadi? Puji Tuhan, Bapak Saudaraku. Apakah Yesus seperti itu? Apakah Yesus ketika dia lapar kemudian dia akan banting atau dia akan balikkan meja makan tudung saji karena dia lapar? Tidak. Alkitab memberikan kepada kita jawaban yang tepat, dan Yesus sendiri memberikan jawaban atas kegundahan murid-muridnya. Dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-6, demikian Alkitab berkata, "Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur ini, 'Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?'" Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku. Ternyata sudah ada masa, sudah ada saat yang diberikan waktu kepada pohon itu. Tahun pertama Yesus datang karena sudah dewasa. Tahun pertama tidak berbuah. Tahun kedua
tidak berbuah. Tahun ketiga tidak berbuah lagi. Dan kisah itu terjadi. Yesus berkata, tebanglah dan buanglah ke dalam api. Untuk apa dia tumbuh di tanah ini dengan percuma? Ini yang ingin ditanamkan Tuhan Yesus kepada kita. Sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita harus menghasilkan buah. Karena konsekuensi dari pertobatan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah wajib kita menghasilkan buah. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Buah kesabaran, buah kelemah lembutan, buah kasih, buah penguasaan diri, buah memberi, kemurahan hati, dan lain-lain sebagainya yang terdapat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Dan hari ini buah-buah tersebut ingin dinikmati oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi? Berdaun lebat, beranting lebat, berdaun teduh adalah baik. Diberkati, kaya, memiliki harisma, pintar, seorang pejabat top. Tetapi di atas ketopan itu harus disempurnakan dengan satu, berbuah. Dan buahnya jangan musiman. Buah orang Kristen harus sepanjang musim, harus panjang tahun. Jangan sabar ketika di gereja, di kantor galak, minta ampun, tanpa alasan marah-marah. Jangan sabar ketika hari Minggu dalam ibadah. Tapi ketika dalam kehidupan sehari-hari Tuhan ingin menikmati buah, tidak menemukan seperti singa yang mengaum-ngaum garangnya. Dan ketika peristiwa itu terjadi, apa jawab pengurus kebun itu? Jawab orang itu adalah, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh. Tahun ini lagi aku akan mencangkul tanah sekeliling dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah, buanglah ke dalam api. Teman-teman yang kukasih dalam Tuhan Yesus, dalam perspektif Tuhan Yesus seperti yang saya katakan, berdaun lebat, rindang, ranting lebat, banyak, carang yang banyak, bagus. Tetapi akan sempurna jikalau diikuti dengan buah yang lebat dan bukan musiman. Sepanjang musim, sepanjang tahun, Tuhan ingin menikmati kehidupan kita. Teman-teman, sebagai penutup saya katakan, Yesus lapar, ingin menikmati buah orang yang percaya kepadanya. Yesus menjadi lapar, ingin menikmati berkat dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati hari ini. Haleluya. Amin. Shalom.